Lu cari dongle di AC, Bluetooth receiver, ada mic-nya, powernya gede, suaranya mantep. Gue rasa gue punya salah satu jawabannya di sini. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk Muse Hi-Fi M4, yaitu DAC dongle sekaligus Bluetooth receiver, di mana harganya sendiri sekitar $129 MSRP-nya. Kayak di Indonesia ini kalau pakai kurs sekarang sekitar 2 jutaan. Tapi sebelumnya thank you dulu untuk Hi-Fi gue yang udah kirim device ini ke gue untuk gue review. Dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, kemudian dari fitur, dan juga suara serta perbandingannya. Kita bahas secara fisiknya dulu. Untuk bagian depan dan bagian belakang dua-duanya ada pakai cover glass, jadi memang agak fingerprint magnet ya kalau tangan kalian berminyak, gampang ngecap. Dan ada NFC di bagian belakang. Di bagian depannya sendiri ini kelihatan PCB boardnya bening begini, ada lambang Bluetooth, tapi ini cuma lambang doang sih. Nanti color indicator juga ada di bagian atas, dan di bagian samping nanti akan gue tunjukkan. Lalu di bagian atasnya sendiri kalian dapat 3 jack. Ada yang balance 4,4 ataupun 2,5, dan single ended 3,5. Di bagian bawahnya sendiri ada 2 USB Type-C, yaitu satu untuk receive data, satu lagi untuk charging. Jadi ini 2 port. Sedangkan di bagian kiri ada sekali lagi ada color indicator di atas ini. Lalu kemudian tombol on off atau pause, dan juga untuk gain, ini low gain ataupun high gain. Dan di bagian sini ini cukup banyak fungsinya. Ada ini reset. Jadi kalau mau di reset misalnya error atau apa, kalian pakai SIM card ejector, colok ke sini, lalu ada previous song sama next song di sini. Dan ini volume control up and down volumenya, tapi juga berfungsi kalau kalian pencet lama di bagian up-nya ini bakal jadi mute mode. Dan di bagian bawahnya ini yang lambang infinity itu sebenarnya mengatur 7 digital filter. Gua akan tunjukkan dulu dinyalakan sebagai Bluetooth receiver. Ini gua pencet dulu. Nanti tuh lambang biru-biru nyala, lalu ada nyala-nyala biru lagi di atas sini. Setelah nyala rada lama, ini artinya sudah on. Jadi kalau tadi masih kelap-kelip, itu masih on standby gitu ya, mau nyala. Dan kalau misalnya diganti dia high gain, ini jadi warna merah. Nah, tuh. Dan kalau sebagai DAC dongle ini gue nggak nyalain, langsung colok aja ke bagian datanya, nanti dia akan langsung nyala sendiri. Lihat di bagian sini langsung ada color indicator. Dan ini akan berubah sesuai dengan bit rate, bit depth, sekaligus sample rate lagu yang dimainin. Nanti bisa ganti-ganti warna. Untuk bagian color indicator depan tetap sama, biru untuk yang low gain dan merah untuk yang high gain. Untuk beberapa spesifikasi serta fitur yang ada dari Muse Hi-Fi M4 ini, yang pertama dia menggunakan DAC ES9038 Key2M dan Bluetooth-nya 5.1. Jadi bukan yang terbaru sebenarnya. Yang terbaru kan Bluetooth 5.3 ya kalau nggak salah. Tapi untungnya sudah support up to LDAC. Baterai life-nya 8 hours dengan 7 digital filter. Dan dia punya fungsi khusus yang cukup unik, namanya Small Tail Mode, di mana ketika dia digunakan sebagai USB dongle, maka dia akan menyerap hanya 20% untuk overall consumption baterai dari si dari si Muse Hi-Fi M4 ini. Sementara 80% penggunaan baterai yang digunakan adalah dari baterai internal si M4 ini. Jadi dia cukup hemat baterai untuk device yang dicolokinnya, itu tidak terlalu nyedot baterai. Lalu dia punya step volume 60 dari yang paling kecil sampai yang paling besar step volumenya. Dan powernya sendiri rated at 32 ohms, 160 mW untuk single ended, dan 320 mW untuk yang balance. Nah, power rate segini sebenarnya udah cukup banget untuk semua IEM yang gua punya. Dan untuk headphone mungkin sampai level menengah sedikit lah ya. Dia tidak terlalu powerful banget, tapi tidak terlalu lemah-lemah banget. Untuk kebanyakan headphone yang early level itu udah bisa semua. Tapi tentunya kan penggunaan USB dongle ataupun Bluetooth receiver ini nggak cuma secara spesifikasi, tapi juga user experience. Jadi gue akan berbagi aja ke kalian. Gue udah gunain selama mungkin seminggu lebih ya. Dan ini ada beberapa yang gue bisa bagiin secara minusnya dulu. Yaitu satu, gue kurang suka ketika dicabut itu ada bunyi shung gede. Ketika kita cabut USB datanya itu ada bunyi kenceng. Jadi gue lebih suka mencabut dari jacknya dulu baru cabut USB-nya. Kalau misalnya jacknya masih nyambung lalu kita masih dengar dicabut itu ada bunyi kenceng. Lalu kemudian dia nggak ada indicator volume yang sekarang itu berapa. Jadi kita dicolokin lagi itu kita kadang lupa udah settingnya gede apa kecil. Gue pernah setting di IEM yang rada berat,
Habis itu gue colok lagi, gue lupa turunin volumenya, gue pakai IM yang lumayan easy to drive, itu langsung gue kaget, kenceng, oh ya gue lupa kecilin volumenya. Lalu kemudian dia juga, walaupun dia ada 7 filter yang suaranya sedikit berbeda, tapi itu nggak ada indikatornya. Kita lagi pakai filter keberapa itu nggak ada. Itu dia cuman bener-bener cuman nyala tadi yang di atas itu, warna biru sama merah sama color indicator untuk yang bit depth sama sample rate-nya. Dan juga dibilangnya ini kan kalau nggak salah ada punya apa fitur SSC atau apalah yang dibilang Bluetooth mode-nya itu bakal mendekati suara dari USB DAC-nya. Nah kalau gua menggunakan ini selama seminggu lebih, ternyata itu jelas kalau buat gua pribadi terasa kalau dia digunakan sebagai USB dongle itu suaranya jelas lebih bersih dan overall lebih dynamics dibandingkan dia sebagai Bluetooth receiver. Jadi buat gua mungkin untuk yang orang yang kurang sensitif apa perasaan bedanya nggak jauh-jauh amat, tapi kalau gue tuh oke, jelas berasa, apalagi kalau misalnya lu colokin IM yang punya black background yang bagus, kerasa beningnya ketika USB dongle. Lalu kemudian yang gue juga kurang suka adalah dia harus di charge. Jadi maksudnya sebagai DAC dongle itu kan gue biasanya nggak perlu di charge, langsung colok aja HP, dia bakal nyedot baterai HP. Nah dia enggak, dia harus di charge karena yang tadi gue bilang penggunaan 80% baterai penggunaannya adalah baterai internalnya sendiri, sementara 20% nyedot dari device yang dicolokin. Jadi kalau misalnya dia baterainya sendiri udah habis ya nggak bisa digunakan, harus di charge dulu. Buat gue itu sedikit inconvenient, dan juga dia nggak bisa pakai charger yang super fast charge. Di sini sebenarnya ada tulisannya sih di belakang, input 5V sama dengan 500 mAh. Nah, jadi ini seperti halnya kayak ini ya sebenarnya F-Audio T3 yang gue punya di sini. Itu kalau misalnya dicolokin sama yang fast charge itu nggak bisa, simply nggak nge-charge, nggak terjadi apa-apa. Mungkin untuk melindungi baterainya sendiri, tapi ya jadinya gue perlu bawa colokan lain gitu. Gue bisa yang pakai 5V 2A sebenarnya udah oke sih, tapi di atas itu bakal nggak nge-charge. Tapi kalau misalnya kita ngomong secara user experience yang menyenangkan, salah satunya juga mungkin ya tadi plus minus. Gara-gara dia hanya menggunakan 20% baterai device yang dicolok. Jadi baterai HP gua itu jadinya nggak terkuras, cuma menggunakan 20% aja untuk sini. Dan walaupun gue pakai geber gitu di balance-nya, di high gain mode untuk nge-play headphone yang cukup berat, ya nggak ngedot baterai banyak-banyak. Jadi overall tetap berasa hemat baterai lah. Lalu juga dia punya tombolnya itu enak dipegangnya, clicky, dia nggak kecelak-kecelak. Dan juga ada mic-nya. Ini mungkin sesuatu yang gue agak jarang karena gue jarang pakai mic USB DAC dongle juga. Tapi at least ini enak lah ada mic-nya itu. Sebagai Bluetooth receiver, ada yang telepon ya gue tinggal jawab. Oh ya, satu lagi yang kurang enak, kalau misalnya dia dijadiin DAC dongle itu tombol pause play sama tombol next sama preview songnya bakal nggak berguna. Jadi cuman berguna di tombol plus minus volume dan juga filter serta mute modenya itu. Jadi ya ada tombol-tombol yang nggak berguna ketika digunakan sebagai DAC dongle. Nah untuk penggambaran suara gue akan pakai perbandingan aja. Gue ada 771 sama Super X5 yang sekarang lagi hype banget ya. Buat gue 771 itu cukup netral, sementara Super X5 jelas buat gue suaranya warm. Nah kalau misal dibandingkan dua ini, si Muse Hi-Fi M4 ini tidak setebal dan senyantai treble dari Super X5, tapi tidak bassnya tidak se-netral dari 771. Dia masih punya gebukan, jadi gue bisa kategorikan dia mungkin netral, a bit warm, mungkin gara-gara lebih ke bass performance yang tetap nampol. Sementara treble-nya sendiri gue nggak ngerasa ada smoothing gimana-gimana. Tapi perlu dicatat, ketika gue ganti filternya, ada beberapa filter yang bisa bikin dia suaranya agak tebal dan agak warm. Treble-nya jadi agak nyantai. Tapi nggak ada filter yang bisa bikin dia suaranya jadi bright ataupun V-shape. Jadi ya mungkin neutral or neutral to warm tergantung filter apa yang lo pakai. Nah yang gue bilang tadi, makanya gue nggak tahu masalahnya filternya yang mana. Karena nggak ada indikatornya. Sekarang aja gue nggak tahu filter keberapa yang gue pakai. Itu mungkin sedikit nyebelinnya. Tapi beberapa filternya itu suaranya ada yang nggak terlalu beda. Tapi ya overall dibandingkan kedua ini, dia bakal bisa dibilang neutral to warm. Nah yang gue suka dari suaranya adalah suaranya tetap bisa kasih tampolan bass yang asik, dan juga vokal yang berbody dan treble yang tidak terlalu nyakitin tapi extensionnya masih berasa. Tapi ditambah dengan presentasi soundstage atau headstage yang luas.
Jadi gue dengerin device apapun itu berasa oke di sini. Gue nggak berasa ada yang bikin kepedesan, ada yang bikin terlalu tebel sampai mendem, enggak. Jadi overall gue ngerasa ini sangat all rounder, dicolokin transducer apapun yang gue punya, entah itu headphone, entah itu IM, nggak ada yang gimana-gimana banget sampai nyakitin telinga. Overall tonalnya cukup all rounder, gampang diterima, gampang di pairing sama apapun, dan suaranya tetap luas, megah. Nah, yang bikin pertanyaan mungkin gimana dibandingkan dengan yang lain di setara harganya. Sayangnya gue bakal jujur aja, gue nggak punya device-device lain seharga 2 juta untuk kelas ini sekarang. Jadi gue paling bisa menggambarkan dibandingkan dengan mungkin Tanjim Space aja yang di harga 1,5 juta sebagai dongle. Ini suara lebih berbobot dengan bobot bass yang lebih bulat lagi tonjokannya. Dan sensasi luasnya sama. Tapi overall gue bakal bilang gue lebih suka ini karena overall tidak setipis Tanjim Space. Dan juga gimana dibandingkan dengan Vio KA13 yang sebelumnya gue review. Buat gue Vio KA13 tetap lebih powerful, rated at 550 mW. Cuman Vio KA13 itu suaranya bakal lebih V-shape dibandingkan Muse Hi-Fi M4 ini. Dengan tampolan bass dan treble, terutama gara-gara treble-nya sih lebih energik di Vio KA13 itu bikin ini kerasa lebih warm, kerasa lebih tebel. Tapi yang gue suka, walaupun ini kerasanya lebih tebel, lebih kalem, tapi secara stage yang gue rasa di sini lebih luas. Jadi overall, lu tanya gue lebih suka mana di antara Tanjim Space, di antara Vio K13 atau Muse Hi-Fi M4 ini, gue ngerasa gue paling cocok sama Muse Hi-Fi M4 ini, apalagi secara pairing dia nggak neko-neko, lu mau colokin yang agak tipis, yang agak tebel, itu dia nggak biasa, buat gue paling all-rounder lah ini. Jadi at least, apakah worth? Nah, ya, gue akan jujur aja, gue belum tahu tentang beberapa Bluetooth receiver mungkin yang gue bisa bandingkan semestinya di harga segini. Tapi untuk yang pengalaman gue, yang sudah gue coba, yang sudah gue review, gue bisa ngomong I like it. Karena dia tetap bersih, tetap punya suara stage yang mewah, megah, tapi tonalnya nggak aneh-aneh. Dan dia tidak terlalu nyedot baterai dari HP gue. Walaupun mungkin ada yang ngomong, bang itu ukuran cukup besar, tapi untungnya kalau buat gue sendiri masih segenggam tangan dan very still pocketable. Apalagi kalau misalnya gue jalan-jalan, gue mau cabut aja tidak sebagai dongle, langsung bisa jadi Bluetooth receiver. Overall, I really like it. Yes, I like this even better daripada K13 atau Tanjim Space in terms of sound. Jadi gitu aja, thank you for watching. Gue akan kasih link untuk Hi-Fi Go di bawah kalau kalian tertarik untuk mencoba sendiri. See you next time, bye-bye.